Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak dan Ibu yang dihormati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sambut kedua mempelai Tian dan Nia untuk mengikuti pemberkatan nikah pada sore hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Dan satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Christian Budi Anugrahanto dengan Ridwinia Happy Nur Widyastuti. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua, dan setiap kita yang hadir mari kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan hadapan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini, pada sore hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua, Tian dan Nia. Anda berdua hari ini bahagia, ya saya percaya bahagia ya. Sudah dipersiapkan, sudah diperjuangkan bersama dengan keluarga. Dan satu hal yang terpenting bagi mempelai berdua, bukan hari ini, tetapi hari-hari ke depannya, itulah kehidupan yang sesungguhnya, bagaimana dalam kehidupan berumah tangga. Kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua tinggal dalam satu kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kalian. Kalau Anda menghadapi masalah di tempat kerja, di tempat usaha, saudara mungkin bisa saja dengan minta resign dan sebagainya, keluar pindah kerja. Tetapi kalau pernikahan satu keputusan yang diambil, sudah firman Tuhan mengajarkan kepada kita,
Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancangkan, dan Tuhan yang mempersatukan. Dan firman Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jadi kalau sampai suami istri dalam membangun rumah tangga tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan banyak hal yang terjadi, mungkin konflik, mungkin masalah, maka hidupnya tidak bahagia. Jadi kalau satu pernikahan itu tidak bahagia, bahkan kalau sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, maka rumah tangganya pasti diberkati dan bahagia. Jadi Anda berdua kalau ingin hidup rumah tanggamu benar-benar diberkati dan bahagia, hiduplah sesuai firman Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bahagia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nomor satu, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, pasti hidup kita disertai Tuhan. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua sudah tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian tidak terlepas. Kalau Anda bahagia, ya Anda rumah tangga bahagia, maka Anda hidupnya bahagia. Jadi mempelai berdua, ke depan Anda berdua, nanti besoknya rumah tanggamu seperti Taman Eden atau seperti neraka. Jadi hanya dua hal saudara sekalian ya. Jadi kalau rumah tangga dibangun dengan baik, sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, maka rumah tanggamu seperti Taman Eden. Tapi sebaliknya, kalau tidak dibangun sesuai firman Tuhan, terjadi banyak konflik, perselisihan. Jadi kalau terjadi perselisihan, suami istri saling melukai, saling menyerang, saling melukai. Nah, banyak terluka dan akhirnya terjadi kekecewaan. Dan kalau tidak tahan sampai terjadi perpisahan, perceraian. Dan perceraian itu mengakibatkan penderitaan, bukan hanya suami istri, tapi juga sampai anak-anaknya. Dan bukan hanya sampai anaknya, tapi juga sampai kepada orang tua. Jadi pernikahan adalah suatu hal yang sangat amat penting. Maka kalau kita perhatikan saudara, Alkitab diawali kisah kehidupan sebuah rumah tangga. Dan kemudian di dalam perjanjian lama diakhiri juga pemulihan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Lalu di dalam perjanjian baru diawali satu kehidupan rumah tangga di mana Tuhan Yesus pakai rumah tangga dari Yusuf dan Maria, di mana Tuhan Yesus lahir di situ. Lalu ketika Tuhan Yesus pertama kali melakukan mujizat, bukan menyembuhkan orang sakit, bukan ngusir setan, bukan menghidupkan orang mati, tapi mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis di sebuah pernikahan. Artinya Tuhan melihat pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting, amat penting. Jadi mempelai berdua tentu ingin ya, kedepannya bahagia, diberkati Tuhan, maka undang Yesus masuk dalam hidupmu. Kalau kau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pusat hidupmu dan ke Alkitab sebagai sumber kebenaran, maka percayalah masa depanmu pasti diberkati Tuhan dan bahagia. Hanya itu saudara sekalian, kalau kita ingin bahagia mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua dan juga setiap jemaat yang diberkati benar-benar bisa rumah tangganya bahagia. Maka dari gereja memberikan bimbingan pranikah dan juga memberikan konseling pranikah. Tujuannya apa? Mempersiapkan mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Tapi seringkali ya mempelai yang mau menikah lebih condong kepada preweddingnya, lalu nanti pestanya. Itu semua hanya sehari saja ya, kalau pesta sehari. Prewedding mungkin dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya, saudara sekalian, dengan biaya yang besar, ya saudara sekalian. Tapi kalau sudah lihat fotonya, lihat videonya sekali dua kali, nanti sudah sekian lama sudah enggak lagi dilihat saudara sekalian. Tapi bimbingan pranikah saudara, itu bimbingan bekal yang bagi mempelai berdua. Itu sepanjang hidup rumah tanggamu. Itu bekal bagi mempelai berdua. Kalau engkau sungguh-sungguh mengikuti dan engkau bangun sesuai firman Tuhan, itu bekal yang sangat baik untuk kehidupan rumah tangga Anda berdua. Oleh sebab itu dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, ya bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca dan direnungkan. Ya, dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab.
Alkitab bukan disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca dan direnungkan. Oleh sebab itu, saya mempelai berdoa mengawali kehidupan rumah tanggamu sesuai dengan firman Tuhan. Silakan dibuka di Ulangan pasal yang ke-28. Sudah saya kasih batas ya, kasih batas kertas. Ya. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala apa yang diperintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, kalau kita ingin hidup kita diberkati, saudara, tidak peduli kota besar, kota kecil, ataupun di desa. Yang penting kalau kita disertai Tuhan. Dan di mana kita disertai Tuhan, maka di situ di mana Tuhan hadir, maka di situ itu adalah ada damai sejahtera, ada sukacita. Saudara, pernikahan yang pertama Tuhan lakukan, Tuhan ciptakan pernikahan pertama adalah di Taman Eden. Taman Eden itu berbicara apa? Tempat di mana Tuhan hadir. Dan kalau dalam kehidupan kita ada Tuhan yang hadir, maka di situ ada damai sejahtera dan ada sukacita. Maka firman Tuhan mengajar kita semua, kalau kita ingin sungguh-sungguh bahagia, dengar suara Tuhan, ya, dengarkan sungguh-sungguh dan lakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Seperti di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan memberikan nasihat kepada Yosua ketika Yosua dipilih untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan perintah, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau Tian dan Nia, Anda ingin berhasil perjalanan rumah tanggamu, kau ingin bahagia, ingin sukses, ya, rumah tangga yang rukun, yang harmonis, dengarkan firman Tuhan, lakukan dengan setia. Pasti rumah tangga kita akan dalam berkat Tuhan. Nah, sekarang perintah Tuhan apa yang harus kita lakukan? Kita buka di pita yang hitam, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara, satu kali Tuhan Yesus itu ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang belajar agama. Kalau sekarang ya kira-kira seperti orang pendeta, pastor, romo, lalu mungkin juga ulama, imam yang jelas mereka belajar tentang Tuhan. Ya. Dan mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Karena di dalam firman Tuhan juga kita semua menyadari ada 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ya. Hukum yang pertama, jangan ada ilah di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Lalu hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina, dan seterusnya. Saudara, satu pun kita tidak bisa. Tapi Tuhan menghendaki kita melakukan 10 hukum Taurat. Maka saudara sekalian, orang-orang ahli Taurat ini yang belajar agama sengaja mereka bertanya pada Yesus. Tuhan, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, Allah berikan, mana yang paling penting? Jadi kalau Yesus menjawab salah satu yang paling penting, maka mereka akan berkata berarti yang lain kurang penting. Sedangkan semua sama pentingnya. Sama Tuhan menghendaki kita melakukan dengan benar. Karena kalau kita melakukan dengan benar, itu menjadi bekal bagi kita hidup dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Maka Tuhan berkata, kemudian Tuhan Yesus berkata, sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan satu hukum Taurat pun tidak bisa. Sudah beli-beli mana yang bisa. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Ya, satu pun tidak bisa. Apalagi 10 hukum Taurat sudah. Nah, jawab Tuhan Yesus ini. Yang pertama, hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kaum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, dari seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, saudara sekalian, hukumnya begitu banyak, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Jadi dalam hidup kita hanya dua hal ini saja yang menjadi standar dalam hidup kita. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Benar tidak kita semua yang ada di tempat ini memiliki hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa. Jadi apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, sekalipun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi saudara, kalau ada orang yang masih hidupnya selingkuh, tapi memang orang lain tidak ada yang tahu, mungkin pasangannya tidak tahu, keluarganya tidak tahu, tapi ingat Tuhan tahu saudara. Tapi dia tetap hidup dalam perselingkuhan, sama dengan dia tidak takut akan Tuhan. Lalu kalau juga orang yang berusaha, saudara sekalian, hendak melakukan tipu daya atau hendak merugikan orang lain, ya, menipu atau korupsi, saudara, dengan berbagai cara bagaimana dia mungkin bisa, sehingga tidak ketahuan. Tapi satu hal, Tuhan tetap tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia menyadari bahwa Tuhan tahu tapi dia tetap nekat, sama dengan dia tidak takut akan Tuhan. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Selama kita berjalan dalam firman Tuhan, maka Allah turut bekerja. Dan di mana Tuhan ada, maka di situ ada damai sejahtera. Dan di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara, nomor satu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tian dan Nia hubunganmu dengan Tuhan? Apakah benar-benar kau memiliki hati yang takut akan Tuhan? Bahwa kau sadar bahwa Tuhan itu ada. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu? Maka firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Menomorsatukan Tuhan terlebih dahulu. Jadi Pak, hari-hari kita, awal-awal hari kita sudah diawali. Apa yang kita lakukan pertama? Apa yang paling utama dalam hidup kita? Ya, kalau orang bangun tidur, yang pertama yang langsung dia pikirkan, yang langsung dia kerjakan, misalnya proyeknya, berarti proyeknya nomor satu, yang terpenting dari dia. Kalau itu adalah bisnisnya, ya bisnisnya nomor satu. Kalau yang pertama begitu bangun tidur, paling utama, yang paling dia pikirkan utang, ya utangnya itu saudara, banyak hal itu membuat dia pusing. Nomor satu itu dipikirkan. Apa yang kau pikirkan itu, yang kau awali, itu yang menguasai sepanjang jalan hidupmu. Jadi kalau orang yang pertama begitu bangun tidur, yang diawali hati kemarahan, kebenciannya, mungkin dengan ada orang yang menyakitkan atau malah dengan pasangannya, saudara sekalian, wow, situ sepanjang hari sudah kehilangan kebahagiaan. Maka nomor satu, cari Tuhan terlebih dahulu. Nah, mempelai berdua, saya mau tanya, bangun tidur, kalian bangun tidur, awal bangun tidur, apa yang kau lakukan pertama kali? Tian? Jujur ya, sing mbok lakukan bangun tidur itu apa pertama kali? Oh, dia bukan itu, bangun tidur kok terus mandi, bukan itu. Ya, tapi kegiatan apa yang mulai mengambil pikiranmu? Kalau Nia? Itu jujur itu ya, hampir semuanya begitu saudara ya. Bangun tidur sekarang itu yang pertama dipegang adalah HP ya. Bahkan kalau ngecasnya HP itu dekat tempat tidur, sudah itu masih meremaja sudah gerayak-gerayak cari HP-nya saudara. Sudah sekarang itu tidak bisa dihindari ya. Kita semua seperti itu saudara ya. Kita mau tidur ngecas HP, baru kita tidur, betul ya? Kalau punya HP kan ngecas HP-nya, terus baru tidur. Bangun tidur, ya seperti tadi, dibuka terlebih dahulu, cari HP-nya. Tapi kalau lihat HP-nya cuma lihat apakah sudah full 100%, ya enggak apa-apa saudara ya. Tapi kalau begitu pegang HP, mulai buka WhatsApp, mulai buka TikTok, Instagram atau yang lain sudah, setelah lihat-lihat,
baru mau doa, Tuhan baru mau doa. Saudara sudah tidak lagi bisa fokus. Karena sudah ada yang masuk, apalagi WA yang masuk yang ingin kamu jawab, sudah tidak bisa konsentrasi. Maka Tuhan mengingatkan, nomor 1, cari Tuhan terlebih dahulu. Dunia dengan segala macamnya selalu menarik untuk kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita tetap mengutamakan Tuhan, beda hidup itu. Nomor 1, cari Tuhan. Maka nanti dalam perjalananmu, hidupmu ketika digoda pun kau tidak akan jatuh dalam godaan. Tapi kau tetap jalan. Karena diawali cari Tuhan. Semua orang akan menghadapi godaan, saudara. Godaan itu bukan godaan yang menakutkan, tapi kadang-kadang godaan-godaan yang menggeliurkan. Tapi di balik itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena nomor 1, cari Tuhan terlebih dahulu, bangun misbah. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, dan juga Alkitab sebagai standar kebenaran dalam hidupmu, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang setia, kau akan jadi suami yang bertanggung jawab, kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kalau engkau nomor 1 kuncinya, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kau taat kepada firman Tuhan, maka engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab, jadi suami yang setia dan berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga. Dan niat demikian juga, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang setia kepada suami. Engkau akan berjuang untuk kebahagiaan suamimu dan anak-anakmu. Engkau akan terus menjadi istri yang menjadi penolong bagi suami. Satu, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Maka Tuhan berkata, kita membangun segala sesuatu, dasarnya yang penting. Dasarnya apa? Dan Tuhan memberikan 2 macam dasar. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya seperti seorang bijaksana yang bangun rumah di atas batu. Ketika datang hujan, angin, dan banjir melanda, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Ketika datang angin hujan, banjir melanda, rumah itu hebat rusaknya. Sudah, tidak bisa dihindari, semua orang bangun rumah tangga itu sama. Sama saudara ngadepi, rumah dibangun sama ya, rumah dibangun ngadepi sama, kena hujan, kena angin, kena panas. Kalau daerah itu dilanda banjir, ya semua daerah itu kena banjir. Tapi begitu banjir itu sudah surut saudara sekalian, ketika ada banjir bandang, begitu banjir itu sudah surut, nah kelihatan. Rumah yang dibangun di dasarnya kokoh kuat, tetap berdiri. Tapi yang tidak kuat langsung hanyut, sudah hancur, rusak hebatnya, kerusakannya. Sama-sama kena pandemi, ada keluarga yang tetap kuat, tapi ada rumah tangga yang mulai hancur. Sekarang, saudara sekalian, iblis itu tidak pernah melepaskan cengkeramnya kepada manusia. Setan tetap, dia berusaha untuk menghancurkan manusia. Dia berusaha untuk menjauhkan manusia daripada Tuhan. Dunia sekarang sudah maju sedemikian rupa, ya. Sudah dunia teknologi, sudah digital. Orang sekarang sudah hampir tidak percaya dengan hal-hal yang tahayul, mistik dan sebagainya. Ya, kalau zaman-zaman masih 50 tahun sebelum 50 tahunan yang lalu, mungkin banyak orang masih pergi ke tempat-tempat yang namanya tirakatan, ya saudara, tempat-tempat yang karena keramat-keramat yang bisa memberikan kekuatan dan sebagainya, bisa memberi kekayaan, bisa memberikan segala sesuatunya. Ya sampai sekarang sih masih ada ya orang-orang pakai seperti itu, tapi sekarang sudah enggak banyak ya saudara. Mau kelihatan cantik bukan pergi ke tempat-tempat itu pakai susuk-susuk supaya kelihatan cantik, perginya ke skincare. Sekarang itu pindah, ya sudah dijawab sama skincare. Wis pindah saudara sekalian, ya pakai susuk atau pakai, dulu kan seperti itu supaya kelihatan cakep, lihat apa, dilihat dengan kuasa kegelapan. Tapi sekarang enggak, operasi kan, pergi ke Korea itu jadinya cakep-cakep seperti itu saudara. Rupanya mah podo-podo tapi saudara sekalian ya mirip-mirip lah karena memang operasi. Jadi seperti itu. Sekarang sudah berubah dengan seperti itu, tapi iblis tetap mencengkeram. Ya. Bahkan cengkeraman iblis itu jauh lebih menguasai manusia. Ya. Kalau dulu, kalau mau judi
harus pergi ke rumah judi, ya. Ke rumah judi, saudara. Kalau mau judi, ke rumah judi, ke tempat perjudian. Sekarang enggak, di kamar, di tempat kerja, di mana saja. Ada juga yang nekat ning gereja main judi, judi online. Ya. Loh, bisa jadi kalau dia sudah terikat begitu, ya dia apa dengar khotbah, enggak, main HP. Nah, saya punya teman, saudara saya, ketika saya cerita seperti itu, terus dia cerita juga, iya, saya makan bapaknya main judi ya. Jadi masak sambil lihat HP, saudara ya, sambil masak lihat HP. Begitu itu sudah mainan putaran atau apa, dia mau masang sudah masak langsung dudul dulu, saudara sekalian, main judi dulu. Dan ketika saya buka di internet, saudara, judi online. Nah, saudara, terus kemudian dikatakan saat itu pemerintah ya tahun 2023 bidang keuangan terus mulai berkata bahwa 324 triliun, 423 triliun berputar di judi online. Lalu saudara, kuartal pertama tahun 2024, jadi dari Januari sampai Maret, itu sudah 100 triliun. Makanya sepi dagangan. Orang tidak lagi membeli, tapi dipakai judi. Nah seperti itu. Dan kemudian teman saya yang punya pekerjaan, punya karyawan, nah, kemudian kan mingguan memberikan gaji, lalu istrinya telepon sama teman saya, Pak, apa suami saya tidak dikasih gaji? Udah dikasih itu, nah kok tidak ngasih saya? Dipanggil kemudian, loh kamu sudah tak kasih gaji, kok istrimu tebel kok tidak kamu kasih? Iya. Nah kemana uangmu? Habis. Habis kemana? Judi online. Mestinya dipakai kebutuhan untuk istri, untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya tidak, saudara. Mestinya dibelikan baju, dibelikan ini, tapi mengendap di judi online. Maka di bulan Juni Pak Presiden Jokowi langsung dengan tegas, ayo semua disapu. Ya, sampai sekarang mungkin ya baru berjuang untuk menyapu seperti itu. Karena itu merusak, saudara. Merusak yang main tapi juga berdampak ekonomi. Secara global kena semua jadinya. Nah, itu yang terjadi, saudara. Dan saya baca lagi, tapi saya lupa kotanya, entah Bojonegoro atau kota mana. Lalu itu artikel ditulis, ada 179 istri gugat cerai karena suami kecanduan judi online. Akibatnya, jadi saudara, tetap dunia itu tetap ada godaannya, sama. Dan semua orang digoda seperti itu. Jadi rumah tangga sama ngadepi. Kalau sedang ngadepi masalah ekonomi, masalah keuangan ya sama, persoalan dalam rumah tangga. Terjadi perbedaan dan sebagainya. Tapi satu hal, kalau dibangun sesuai firman Tuhan, dasarnya kuat. Badai seperti apapun tidak akan menggoncangkan hidup rumah tanggamu. Nomor satu, Tian dan Nia, kalau engkau ingin rumah tanggamu benar-benar rumah tangga yang diberkati dan kokoh, mesti hiduplah sesuai firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan itu kebenaran. Dan kalau engkau ingin bahagia, lakukan itu. Pasti bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahannya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus, gak ada semoga, gak ada mudah-mudahan. Ya atau tidak. Kalau kita ya, pasti kita akan terima. Tidak ya tidak, saudara. Jadi tidak ada yang namanya mudah-mudahan, oh semoga. Tapi kalau engkau bangun sesuai firman Tuhan, maka rumah tanggamu pasti kokoh, rumah tangga diberkati dan bahagia. Nah, perintah Tuhan untuk suami istri apa yang harus dilakukan? Yaitu hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Siapa sesama kita? Ya semua orang ya. Jadi kasihlah sesamamu, perintah Tuhan. Artinya orang Kristen tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya menyimpan akar kepahitan, mengampuni, saudara. Dan memang saudara sekalian, beda sekali. Jadi saudara, apa yang Tuhan berikan dengan kuasa kegelapan berikan itu beda, saudara ya.
Kalau dari Tuhan, dari kerajaan Allah, dari surga, perintah Tuhan adalah, hai manusia, kasihlah sesamamu. Tapi kalau dari kerajaan, dari kuasa kegelapan, saudara sekalian ngajari, yaitu kalau engkau tidak sama, ya bencilah. Ya. Suruh membenci, saudara. Jangan menabur. Ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Mesti jadi orang tua harus menabur di dalam diri anak-anaknya. Harus nabur. Nabur adalah dari Tuhan, saudara, ya. Dari kerajaan Allah, dari surga. Allah itu kasih. Maka harus naburnya kasih. Mesti harus kasih, ya. Jadi kepada anak-anak, kamu harus mengasihi temanmu. Beda, tidak apa-apa. Tapi perintah Tuhan, kasih sesamamu. Mereka juga sesamamu. Kasih, mengasihi. Kalau kamu punya barang lebih, kasih teman-temanmu. Mulai diajari kasih, saudara. Tapi banyak yang ngajari kebencian. Nabur benih-benih kebencian. Saudara nanti akan menghasilkan buah-buah kebencian. Macam-macam, saudara, ya. Ada kebencian nanti menghasilkan buah iri hati, dendam, ya, ketidaksukaan, pikiran yang jahat, niat yang jahat, saudara. Tapi kalau kita tabur benih kasih, maka akan munculnya sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pemarah. Beda, sudah beda. Lalu saudara, benih yang tertanam itu juga membuat berbeda dalam diri kita, saudara. Kalau orang dipenuhi dengan kasih Allah, dia mencintai, saudara, mencintai. Dan merasa diri adem, ya, nyaman, saudara. Tapi kalau diisi yang kebencian, panas. Dalam dirinya itu ada kebencian, ada kemarahan, kebencian, panas. Nah ini, saudara, orang-orang yang seperti itu paling gampang diprovokasi untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Karena panas jiwanya. Ada kemarahan, kebencian, iri hati. Tapi kalau anak-anak Tuhan, pasti beda. Dia harus mencerminkan kerajaan surga. Kasih. Allah itu kasih. Jadi Tuhan menghendaki, kasihlah Allahmu dengan segenap hati dan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi Anda berdua ingin bahagia, nomor satu kasih Tuhan Allahmu, dan kedua kasihlah samamu, kasihlah pasanganmu. Nah, Tian, kamu mencintai Nia? Teman gadismu banyak apa dikit? Oh, udah ada. Wah, ini dada ya, cuma ini si Cita. Ya, dari sekian teman perempuanmu, ya, yang kamu kenal, kenapa kamu milih Nia? Kamu sudah tahu siapa Nia? Sudah bisa menerima Nia sebagaimana adanya? Ya, Nia, ya. Kamu kan sudah punya anak, ya. Anaknya 2, ya, anak 2. Jadi Tian, kamu sudah nyadari Nia sudah punya anak, jadi kamu harus bisa nerima, ya. Nerima Nia sebagaimana adanya dia, dan juga bisa nerima anak-anaknya, ya. Karena kalau ingin bahagia mesti begitu, ya. Kalau kamu ingin bahagia dalam situasi rumah tanggamu mesti begitu, ya, mengasihi istri dan mengasihi anak-anak, ya. Menerima mereka, ya, menjadi bagian dalam hidupmu, ya. Jadi siap menerima, dan kalau terjadi pertengkaran enggak boleh menyinggung hal itu, karena kau sadar, aku menikah memang statusnya seperti ini, dan dia sudah punya anak seperti itu, ya. Karena kalau itu dipakai untuk nyerang, untuk ini, saudara, itu nyakitkan, ya. Kan sudah tahu kalau dia posisinya seperti itu, jadi harus bisa menerima dia sebagaimana adanya, ya. Seperti Tuhan mengasihi kepada jemaat, ya. Perintah Tuhan, ya, silakan dibuka di pita yang merah. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Maka perintah firman Tuhan kepada suami, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi perintah Tuhan kepada suami adalah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Jadi demikian, Tian, kamu mengasihi istrimu dan anakmu dengan kasih seperti Kristus yang rela berkorban. Kristus adalah Tuhan sendiri, dia adalah Allah yang rela datang menjadi sama dengan
manusia. Jadi harus seperti itu, rela berkorban, berjuang. Ya, Tian, kamu sudah kerja kan? Kerjanya di sini ya, full time ya, oke. Kan sudah dapat hasil. Lalu berapa sih yang kau berikan pada Niana besok? Lalu kau tertawa. Sebagai suami kan tanggung jawab, ya. Sebagai bukti kasih, ya. Kan seperti itu. Berapa yang kamu berikan pada Nia? Ya udah usah disebutkan angkanya, ya. Mau ngasih sebagian atau semua? Apa? Pos, los, tanpa limit. Ya, yang jelas salah satu pemicu dalam kehidupan rumah tangga adalah keuangan. Itu banyak. Ya. Saya sering kalau konseling nanti buntut-buntutnya setelah ngomong itu ya buntutnya masalah keuangan. Ya. Pernah satu kali suami istri datang, suaminya berkata, aku udah tidak kuat. Pak, saya tidak kuat, saya sudah tidak tahan. Loh kenapa? Nah, istri saya. Kenapa istrinya? Nah, ini pinjem banyak. Ya. Jadi hutang, banyak hutangnya. Pak, ini bukan yang pertama, ini sudah keberapa kali. Ini saya sudah tidak tahan. Lalu saya mulai nasihati. Hati-hati dengan menggunakan kartu kredit. Ya. Wah, suami langsung ngomong, iya ini kartu kreditnya puluhan ini. Saudara. Oh, ditawari sudah, gesek itu enak saja ya, gesek aja enak sudah, beli gesek aja enak sudah, tidak ada apa-apa, gesek aja. Puluhan, setelah itu nggak bisa bayar. Dan itu kan bunganya sangat tinggi pakai kayak gitu itu. Kalau udah bisa bayar, itu terlambat bayar, dedanya besar. Nah itu terjerat. Jadi hanya 2 juta nanti itu bisa berlipat-lipat ganda seperti itu. Itu puluhan. Nah, ya Pak, itu seperti itu. Saya nyambung lagi, hati-hati ya dengan pinjam online. Iya Pak, ini makanya nama saya dia dijelekkan. Saya tidak tahan. Ya benar saudara, pinjol itu memang mudah, ya. Tidak pakai anggunan, tidak pakai ini itu. Isi ada data, tapi Anda dijalui data semua. Anda yang kamu tak pertanggungjawabkan itu apa? Namamu. Benar-benar begitu kamu tidak bisa bayar, namamu dijelekkan. Maka WA-mu, grup-grupmu itu ditebusi. Tolong ya. Kalau dia kerja di mana, bosnya atau pimpinannya ditelepon, itu tolong ya anak buahnya utang itu suruh bayar. Kan jengkel. Seperti itu. Ada yang juga seperti itu di gereja. Akhirnya malu mengundurkan diri. Dan ada lagi seorang istri dari hamba Tuhan juga gitu, kena pinjol. Sampai sudah ya mau bunuh diri karena saking malunya. Tapi untung ya, bisa diurus. Nah, tapi hati-hati itu. Ya, jadi keuangan, salah satu keuangan itu hati-hati. Kalau dikelola dengan baik, maka keuangan yang Tuhan berikan bisa dinikmati. Anda berdua kelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, keterbukaan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi dikelola. Sudah mengikuti kan bimbingan pranikah, bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Yang penting pengeluaran dan pemasukan harus lebih besar pemasukan. Harus lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Sehingga kalau lebih besar pemasukan pasti nanti keuangannya jadi sehat. Mesti harus ditata. Sebenarnya bisa. Ini satu contoh saudara ya. Satu kali ini dia juga jadi bosnya, kemudian dia jadi itu karyawannya, tapi juga bosnya itu jadi pemimpin kelompok sel dan karyawannya juga jadi anak selnya. Ya. Nah satu kali ini minta pinjam sama bosnya. Nah ditanya, "Duh, kamu pinjam tuh apa?" "Mau bayar utang." "Duh, kamu utang berapa?" Cerita utangnya cukup banyak di mana-mana. "Duh, kok bisa begitu kamu?" Lalu dia karena bosnya tahu kamu kerja, suaminya juga kerja, mestinya itu cukup. Kok bisa sampai utang? Lalu diundang
Udah kamu datang ke sini. Lalu ditanyai, kamu ini bagaimana hidupmu, pola hidupnya? Kamu masak enggak? Enggak. Saudara itu makannya jajan. Jadi semua makannya jajan, banyak jajan saudara. Lalu kok bisa habis? Nah, anak saya yang besar sekolah uang sakunya 20.000, yang kecil 10.000. Langsung bosnya tahu, oh ya kalau begitu ya pasti kurang. Pasti kurang. Lalu diundang, kamu datang ya, semua datang. Suami, istri, 2 anaknya semua suruh datang. Datang. Nah, mereka datang langsung mulai dia di ini bosnya ngajari sama karyawannya yang perempuan. Sekarang gajimu tidak aku berikan per bulan, tapi per minggu. Setiap minggu uangmu, kamu harus masak. Jadi nanti suamimu bawa bekal, anakmu bawa bekal semua. Kamu masak. Lalu saudara, bosnya itu dia luar biasa, saya kagum. Lalu ngomong mana yang gede, kamu mau lanjut ke sekolah lagi? Kan itu sudah SMA apa berapa? Ya mau kuliah. Tapi orang tuamu pinjam seperti itu, bisa bayari kamu kuliah? Tidak mungkin bisa. Kamu mau kuliah? Lalu dia sudah beli tempat makan, kamu bak bekal. Tidak usah jajan. Sama yang kecil juga gitu. Kamu mau lanjutkan lagi? Iya, bak bekal. Kalau sudah begitu, dia langsung ngirim 20 sama 10, 30.000. 30.000 kalau 25 hari atau 30 hari sudah 900. Itu sudah hampir 1 juta. 1 tahun sudah 12 juta kamu mengirit. Kamu bisa bayar nanti kekurangan hutangmu dengan pelan-pelan dibayar. Uang suami itu bayar, kebutuhan-kebutuhan yang pasti, bayar listrik, bayar ini, uang itu sekolah dan sebagainya. Begitu diatur, diajari saudara, mulai ngatur keuangan. Dari yang kurang, mulai ada lebih, bayar hutangnya. Akhirnya hutangnya lunas. Setelah lunas sekarang jadi menabung, dan akhirnya punya uang. Masalahnya hanya bagaimana dikelola atau tidak. Kalau Anda berdua ingin ke depan hidupmu, rumah tanggamu tetap berjalan dengan baik, salah satu keuangan harus diatur dengan baik. Ketika engkau atur dengan baik, ke rumah tanggamu keuangannya baik, pasti beda. Prinsip yang berikutnya, istri ya, tunduk pada suami. Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Ketika engkau tunduk, kau menghargai suamimu, kau bisa bahagia. Kau bisa melayani suamimu dengan baik. Tapi begitu seorang istri tidak lagi menghargai suaminya, dia tidak bisa melayani dengan baik. Maka tunduk, menghargai suami. Bangga dengan suaminya. Kau bisa bergairah, kau bisa berserah dengan suamimu. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas daripada pengorbanan orang tuamu. Prinsip yang keempat, ketika engkau punya anak, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan, dalam disiplin dan kasih, sehingga anakmu menjadi anak ilahi. Dan kalau engkau bangun 4 hal ini, maka rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang kokoh dan diberkati. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Sebelum kalian berdua dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji, dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Sebelum Anda menyatakan ikrar janji, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Saling berhadapan aja, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Ya, Anda berdua ketika pacaran sudah berdoa apa belum? Tian sudah berdoa, karunia ini pasangan hidupmu, ya, tulang rusukmu. Demikian juga Nia, kau sudah berdoa bahwa Tian adalah pasangan hidupmu. Kalau kalian sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda harus percaya orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Dan sebelum kalian berdua nanti menerima berkat, terlebih dahulu kalian berdua akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Christian Budi Anugrahanto dengan
Ridwinia Happy Nur Widya Astuti, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mereka berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Christian Budi Anugrahanto, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Christian Budi Anugrahanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ridwinia Happy Nur Widya Astuti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Ridwiania Happy Nur Widya Astuti, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ridwinia Happy Nur Widya Astuti menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Christian Budi Anugrahanto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepada-Mu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Christian Budi Anugrahanto, silakan kenakan cincin dan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dia dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya berikan kesempatan kepada Ridwiania Happy Nur Widya Astuti. Silakan kenakan tangan kekasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji. Tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu, seberapa besar kau menyerahkan hidupmu, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan
kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, oleh belas kasih dan kemurahan-Mu, bagi dua insan yang saat ini sujud di hadapan-Mu, Christian Budi Anugrahanto dengan Ridwinia Happy Nur Widyastuti, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemanduran, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar mereka berdua layak di hadapan-Mu, dan oleh karena kasih dan anugerah-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Christian Budi Anugrahanto dengan Ridwinia Happy Nur Widyastuti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Tian, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan, berkati segala apa yang dikerjakan, jadikan dia berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan. Dan Tuhan juga beri hati yang setia di dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan, kami berdoa untuk Nia, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apa yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, membuat anggur yang baru senantiasa dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Dan saat ini, ya, berkat-berkat surgawi turun atasnya. Apa yang Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, silakan mempelai berdua untuk menyatakan kepada kita semua yang hadir bahwa kalian sudah jadi suami istri. Ya, silakan, saya minta mic-nya. Silakan Tian, ngomong di hadapan kita semua. Nia ini adalah istrimu. Istri saya Nia Ridwinia Nur Widyastuti.
Saya Nia. Nia istri saya. Kalau tidak Nia, bukan istri saya. Suami saya Nia. Iya, suami saya. Kalau tidak dia bukan suami saya. Ya. Jadi kalian berdua sudah jadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bangunlah rumah tanggamu dengan sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan, maka ke depan kau bahagia. Dari gereja akan memberikan akte Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Bisa ditaruh dulu. Silakan datang. Ini ibu, bapak atau ibu sama? Om. Oh, silakan datang ke hadapan ibu. Ucapkan terima kasih sama ibu. Ya. Bersama-sama. Tian ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada ibu. Berdiri aja dulu. Ucapkan terima kasih karena Tuhan sudah karena beliau sudah membesarkan, ibu sudah membesarkan dengan penuh kasih sayang. Bisa enggak suaranya keluar enggak itu? Terima kasih Ibu sudah membesarkan hingga sampai saat ini. Terima kasih. Ibu mau ngasih nasihat? Kami juga Ini aja Bu, supaya kencang suara. Tes. pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mempersatukan anak kami berdua, dan juga kami bersyukur mempunyai kedua anak yang takut akan Tuhan. Biarlah melalui pernikahan ini bahtera rumah tangganya boleh diberkati Tuhan, dan mereka berdua boleh bersama-sama untuk melayani Tuhan. Terima kasih, inilah kerinduan kami. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu. Ya, silakan mempelai memberi ciuman sama orang tua. Aku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar selanjut umur Nia dan di bumi. Tian datang pada orang tuanya Nian, ibunya. Ya, silakan Nian di hadapan ibu. Silakan ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu, udah membesarkan aku sampai sebesar ini. Sama nggak bisa aku balas Bu. Ya, saya perwakilan dari ibu aja. Ibu juga berharap mungkin ini untuk terakhir kalinya buat Nia, buat Tian. Jadi jangan sampai ada bahtera-bahtera yang mungkin mengganggu. Kami selalu, keluarga selalu memberkati, melindungi, menyertai apa yang menjadi tujuan kalian. Ya, semoga bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu menetes
Kepada mempelai berdua Christian Budi Anugrahanto dengan Ridwinia Happy Nur Widyastuti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, kedua ibu, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasihi, Christian Budi Anugrahanto dengan Ridwinia Happy Nur Widyastuti. Kami kembali bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun di dalam kasih-Mu Tuhan. Biar segala berkat-Mu turun atas mereka, dan segala sesuatu yang bukan daripada-Mu kami tolak dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah segala yang baik datang daripada-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka. Hari demi hari yang mereka lalui dalam perjalanan mereka, dalam kuasa, dalam otoritas-Mu Tuhan, dalam kehendak rencana-Mu. Dan biarlah rumah tangga ini menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui kehidupan mereka, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Berkati rumah tangga yang mereka bangun. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Tuhan juga berkati keturunannya, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua ibu yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar Tuhan terus berkati kesehatannya, berkati masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya, bahkan sampai pada cucunya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.